Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan nomor NIM 2021096489395 dari Prodi PIAUD kelas 2B. Nah, saya di sini akan menerangkan kembali tentang makalah kelompok 8 pertemuan ke-9 dengan judul Pendidikan Intelektual. Pendidikan intelektual itu ialah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya-daya pikir, kecerdasan anak-anak dan menambah pengetahuan anak-anak. Pendidikan intelektual ditafsirkan dalam surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqaf ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian tafsir ayat di atas adalah wala taqaf, janganlah engkau melangkah atau mengikuti ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak engkau mempunyai pengetahuan tentangnya, yakni artinya jangan asal bicara kalau melakukan sesuatu, pikiran terlebih dahulu, dan janganlah taklid atau buta. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawabannya. As-sama'a wal basara wal fu'ada. Ketiga kata di atas adalah merupakan kekuatan atau potensi. Jadi yang diminta pertanggungjawaban ialah kekuatan atau potensinya, bukan alatnya, telinga, mata, jantung, hati, karena ketiga alat tersebut bisa normal, namun bila tidak digunakan untuk arah yang tidak akan berarti apa-apa. Kemudian nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera. Alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan ialah pendengaran. Pengetahuan yang lebih memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Kemudian implementasi nilai-nilai pendidikan. Pendidikan intelektual adalah yaitu dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan daya nalar dan kritik melalui diskusi atau tanya jawab. Kemudian pendidikan intelektual dalam surah Yunus atau ditafsirkan dalam surah Yunus ayat 35 sampai 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqqi Qulillahu yahdi lil haqqi afaman yahdi ilal haqqi ayyattabi'a aman la yahdi illa ayyahdi fama lakum kaifa tahkumun wa ma yattabi'u aksarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak mengikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Tafsir ayat Kul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqqi, katakanlah apakah di antara sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran, yang artinya sekutu yaitu segala sesuatu yang menjadi syirik merupakan bentuk jamak dari syarokah. Di sana untuk tabid yaitu pandang sama kedudukan dengan Tuhan yang menunjukkan makna sebagian. Qulillahu yahdi lil haqqi wa innaka la yahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Fama lakum kaifa tahkumun, mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Itu merupakan kritikan dan celaan terhadap sikap mereka. Hal itu berarti bahwa menuhankan selain Allah dan tidak pantas dilakukan. Wa ma yabghi aktsarahum illa dhanna, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Inna dhanna la yaghni minal haqqi syai'an, sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian nilai-nilai pendidikan tersebut Allah memberikan manusia difungsikan guna memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Pengetahuan ada yang tingkat kebenarannya 100% disebut yakin, dan yang kurang disebut zan. Baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama perlu dikuasai umat Islam. Kemudian implementasi nilai-nilai pendidikan untuk memperoleh kebenaran materi. Gejala alam dilaksanakan dengan metode eksperimen, kerja kelompok, diskusi, dan sebagainya. Kemudian pendidikan intelektual dalam surah Yusuf yang ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tafsir ayat walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wadud, dan tatkala mereka cukup dewasa, kami berikan mereka hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikian kami memberikan alasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nilai-nilai pendidikan yaitu memiliki tujuan rohani dan pikiran, mengantarkan peserta dididik kedewasaan, pikiran di bawah kenabian, meningkatkan kematangan rohani dan dalam kedewasaan. Implementasi nilai-nilai pendidikan, kedewasaan, kematangan intelektual dan spiritual dapat dicapai dengan menanamkan keyakinan dan kebenaran agama dan kemauan untuk menjalankannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.